ya. Ini AJA 18 ini jamu yang memang betul-betul luar biasa karena kandungannya dari herbal semua, 65 macam. Kalau Bapak Ibu kita minta untuk sebutkan 65 macam bahan herbal, mungkin udah pusing ya. Apa saja nggak bisa keluar lagi 65 macam, ya. Tapi di sini 65 macam ada di dalamnya. Kita tinggal minum saja, kita sehat, ya. 65 macam ini dari sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, akar-akaran, rumput-rumputan, rempah-rempah, ya. Sekarang ini kan orang mau sehat kalau di kota besar sering kita sebutnya chia seed. Chia seed itu dari kacang-kacangan, biji-bijian kecil-kecil, wijen, ya. Kemudian kacang apa tuh yang kecil sekali. Nah, itu termasuk dalam kacang-kacangan yang disebut chia seed. Di kita sudah ada di dalamnya. Jadi nggak perlu yang lain-lain lagi, ya. Kita komplit sekali di sini. Kemudian itu diproses selama 9 bulan untuk mendapatkan satu kemurnian bahan yang memang betul-betul bermanfaat untuk kesehatan kita. Sama seperti ibu-ibu waktu hamil juga di kandungan mesti sampai 9 bulan baru mendapatkan hasil yang sempurna. Kalau 6 bulan, 7 bulan prematur. Belum tentu sehat, ya. Anak prematur 6 bulan lahir normal, anaknya bisa nangis, tapi setelah itu ya belum tentu sehat. Nah, itu karena baru 6 bulan. Sama bahan ini harus diproses sampai 9 bulan supaya sempurna, ya. Jamu ini buatan dari formulator Indonesia, formulator yang terbaik dari Indonesia. Jadi kita dengan produk ini kita bangga, kita cinta Indonesia. Kita tinggal bawa ke luar negeri, go internasional dengan BOB sudah pasti makmur, ya. Nah, ini generasi terbaru seperti yang tadi Pak Gunawan cerita di awal, karena ini formulatornya bukan tiba-tiba membuat jamu tetes ini. Jamu tetes ini sudah dibuat sejak lama turun-temurun dari orang tuanya, dan dulu hanya 32 macam bahan herbal. Sekarang generasi terbaru terdiri dari 65 macam herbal, ya, di dalamnya, dan menghasilkan menghasilkan 18 macam asam amino, ya. Kalau yang paham tentang asam amino, wah sudah pasti beres, ya. Kemudian kita ada kandungan vitamin-vitamin dari vitamin A, vitamin B2, B6, B9. B9 itu asam folat, ya Bapak Ibu. Jadi asam folat itu memang berperanan penting untuk tumbuh kembangnya janin. Kalau kurang, dia akan timbul satu kecacatan atau satu ketidaknormalan pada anak itu, ya. Dan kalau kita kena stroke, asam folat pun berperanan untuk memperbaiki di otaknya, ya. Jadi betul-betul B9 ini luar biasa dan ada di sini kandungannya cukup besar, ya. Jadi cukup memadai untuk recovery itu. Kemudian di dalamnya ada yang namanya probiotik. Probiotiknya nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu, ya, 6 macam di sini. Jadi luar biasa. Yang kita tahu di luaran ada semacam probiotik, tapi kandungannya hanya 1 macam, hanya lactobacillus. Tapi kalau di kita ada 6 macam, ya. Sehingga ini kita bisa manfaatkan untuk orang dengan gangguan pencernaan, gangguan lambung, walaupun sampai yang namanya GERD. Tahu ya GERD, ya? Ya, itu sudah luar biasa, iya, parahnya. Tapi kita berikan tetes AJA 18 untuk kasus yang GERD itu beres, ya, tidak pakai lama.
1 hari dia minum, 1 hari itu pun selesai. Ya, tapi enak sekali itu kalau sudah 4 hari minum tetes aja 18 ya. Mulai dengan 3 tetes sehari 3 kali. Nah, memang pada awal sekali dia masuk ke badan kita, dia menimbulkan reaksi penolakan. Pasti rasanya mual, pengen muntah dan segala macam. Muntahkan, nanti masukkan kembali 3 tetes. Setelah itu selang 1-2 jam masukkan lagi 3 tetes. Setelah itu 3 jam masukkan lagi 3 tetes. Setelah sore ke-3 kali tetes itu sudah orangnya sudah merasa nyaman di lambungnya, di pencernaannya ya. Jadi betul-betul luar biasa kerja dari probiotik ini. Siapa yang tahu probiotik itu apa? Bakteri baik. Ya, probiotik itu adalah bakteri yang baik. Jadi oleh Yang Maha Kuasa, manusia itu selalu diberi satu keseimbangan. Ada positif, ada negatif. Ada yang baik, ada yang jahat. Ya, termasuk bakteri pun sama. Ada bakteri jahat, ada bakteri baik. Bapak Ibu tahu kalau bayi lahir, pada saat baru lahir itu semuanya bersih. Termasuk ususnya bersih, paru-parunya bersih. Tapi setelah seminggu diberi susu pada anak, pada ibunya, oleh ibunya, anak itu sudah berjuta-juta bakterinya. Ya, jadi betul-betul manfaat bakteri baik ini luar biasa untuk tumbuh kembang bayi. Kalau tidak ada bakteri baik, bayi itu sudah tidak tertolong, ya, karena dalam waktu 1 minggu saja perkembangan bakteri jahat itu luar biasa, ya. Nah, bakteri baik ini yang membantu proses pencernaan di badan kita. Pertama masuk mulut, ada enzim di ludah, di mulut ya, bersama dengan air ludah, makanan itu dicerna, dikunyah menjadi lebih kecil, masuk ke lambung, kena dengan enzim di lambung, dengan asam lambung, makanan itu juga lebih lumat lagi. Masuk lagi proses ke usus halus, dia juga di sana dicerna juga, lebih lumat lagi. Di sana banyak sekali bakteri baik yang bisa melumatkan makanan kita. Nah, setelah lumat baru diserap oleh dinding usus. Ya, sama seperti protein juga. Kalau kita makan daging, makan kacang-kacangan kan bentuknya protein ya. Nah, begitu dimakan nggak bisa langsung diserap. Harus dirubah dulu menjadi asam amino, baru bisa diserap oleh dinding usus kita. Nah, apa yang terjadi di sini adalah bentuknya asam amino. Begitu masuk, begitu bisa diserap ya. Jadi itu ada satu percepatan reaksi yang ditimbulkan oleh tetes aja 18 ya. Asam amino ada 18 macam. Ada asam amino esensial, ada asam amino yang non esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang dibutuhkan sekali oleh badan kita untuk kesehatan kita sendiri. Tetapi badan kita tidak bisa membentuk asam amino esensial. Asam amino esensial ini dibutuhkan, sehingga kalau tidak ada di badan kita, tentunya kita harus ada supply dari luar. Kalau supply-nya tidak mencukupi, asam amino itu akan tidak lengkap. Kalau tidak lengkap, badan kita akan kekurangan, menjadi sakit. Ya, asam amino punya peranannya masing-masing, punya fungsi masing-masing. Maka kita rangkumkan asam amino itu manfaatnya bisa untuk menjaga keseimbangan badan. Yang tadi ya, ada bakteri baik, bakteri jahat, ada asam, ada basa, ya, ada positif, ada negatif. Nah, itu yang kita sebut dengan homeostasis. Jadi satu keseimbangan yang harus terus dijaga supaya badan kita sehat. Kemudian bisa menyehatkan organ jantung, hati, pankreas, reproduksi, rambut, kulit, dan kuku. Ya, jadi artinya yang gangguan kesehatan berhubungan dengan alat badan ini itu bisa diperbaiki. Ya, kemudian dia bisa mengatur sistem hormonnya, insulinnya, kortisolnya, adrenalinnya,
estrogennya, progesteronnya, testosteronnya, ya. Nah, itu menjadi satu keseimbangan sehingga orangnya juga menjadi sehat. Kemudian bisa mengatur kadar gula darah, kadar kolesterol, kadar asam urat, metabolismenya bisa diperbaiki dengan pengaruh dari asam amino, ya. Kemudian dia bisa meningkatkan kerja otak, daya ingat, dan konsentrasi. Jadi kalau anak-anak dari mulai 2 tahun kita kasih aja 18, kecerdasannya itu bisa maksimal, ya. Dan ini bisa dipakai pada anak-anak yang dengan stunting, ya. Stunting, berat badan anaknya tidak sesuai dengan umurnya. Nah, itu kalau kita berikan jamu tetes ini, berat badan anak itu bisa besar, tingginya pun bisa besar, walaupun orang tuanya kecil, kuntat, ya. Ya, jadi orang sekarang sudah nggak berlaku tuh hukum itu. Kalau zaman dulu, mungkin bapak ibu yang sudah sepuh tahu, ya. Dulu sering digembar-gemborin, oh anaknya kecil ya pantas bapak ibunya kecil, ya. Kalau sekarang sudah nggak berlaku tuh hukum itu. Sekarang ibu bapaknya kecil, anaknya bisa besar, asal tahu, ya. Sekarang kita sudah paham dengan tetes aja 18. Mudah-mudahan generasi dari mitra-mitra BOB semuanya tinggi besar, ya. Meningkatkan stamina, vitalitas, dan libido. Jadi dengan asam amino kita konsumsi terus-menerus rutin, vitalitas kita pun bisa baik, bisa normal kembali sesuai dengan umur 30 tahun tadi, ya. Mengatur saraf otak, ya. Jadi pengaliran saraf, aliran saraf itu juga diatur oleh asam amino, ya. Jadi maka untuk kita yang sudah usia lanjut ini bagus sekali bisa mempertahankan daya pikir, daya ingat untuk kita, ya. Kemudian juga untuk orang dengan stroke, pengaliran sarafnya ini bisa menjadi lebih cepat, lebih baik, ya. Nah, ini juga ada endorfin, dopamin, GABA, melatonin, semuanya yang mengatur keseimbangan antara sedih, susah, stres, ya. Sehingga karena fungsi ini kita bisa pakai pada orang yang depresi, orang yang autis, orang yang gangguan jiwa, ya. Yang penting ada pendampingan, rutin minum tetes aja 18, ya. Apa sih kerja daripada jamu tetes aja 18 setelah masuk di badan kita? Ya, dia akan meningkatkan energi, ya. Asam amino salah satunya bisa menguatkan atau meningkatkan tenaga kita. Sehingga kalau kita minum aja tetes aja 18, kita selalu merasa fit dan segar bugar, ya. Beda dengan orang yang tidak minum tetes aja 18. Nanti Bapak Ibu bisa coba rasakan kalau minum 3 kali sehari atau 4 kali sehari, ya, nggak ada capeknya. Nah, ini bisa dipakai pada olahragawan untuk menambah kekuatan tenaga, ya. Tetapi ini bukan doping, ya. Kemudian dia bersifat sebagai detoksifikasi. Detoksifikasi ini membuang racun-racun yang memang tidak boleh ada di dalam badan kita. Sebetulnya secara alamiah badan kita selalu melakukan detoksifikasi. Begitu ada racun yang masuk, badan kita selalu terjadi reaksi detoksifikasi, ya. Seperti misalnya ibu bersin, itu kan bertanda bahwa ada sesuatu yang masuk di hidungnya. Ibu batuk, ada sesuatu yang masuk di tenggorokannya, ya. Jadi semuanya ada detoksnya. Ibu salah makan, ada racun yang kemakan, mungkin bakteri, mungkin virus, mungkin jamur, diare. Nah, itu tanda-tanda itu sebetulnya adalah satu tanda yang baik untuk kita, sehingga kita tahu, wah, ada apa nih di badan kita.
langsung kita cari tahu apa yang bisa menghilangkan itu, ya. Bagaimana kalau Bapak nggak diare, akhirnya numpuk di usus kita, ya. Tahu-tahu melilit, kolik, tidak ketolong, ya. Nah, itu detoksifikasi. Detoksifikasi yang alamiah itu terjadi di kulit dengan keluar keringat, kemudian di ginjal melalui pembuangan air kencing, di usus dengan BAB, kemudian paru-paru, ya, dengan pengeluaran CO2 masuk oksigen, ya. Itu terjadi sehari-hari, sepanjang hari terjadi dengan sendirinya. Nah, dengan AJA 18 detoksifikasi ini bisa lebih maksimal, ya. Kemudian AJA 18 ini bisa bersifat sebagai booster. Karena apa? Karena tadi di AJA 18 ini sudah ada bahan-bahan yang memang dibutuhkan oleh sel kita. Asam amino, vitamin-vitamin, dan probiotik, ya. Kita tahu stem cell kita dari awal cikal bakalnya sel, cikal bakalnya manusia itu yang tadinya satu sel menjadi 2 sel menjadi banyak sel, itu adalah kerja daripada stem cell. Nah, stem cell ini aktif terus sampai kita umur 25 tahun. Tumbuh kembangnya anak, bayi, anak, dewasa itu kerja dari stem cell. Setelah itu dia capek, dia tidur, ya, dia merasa sudah selesai tugasnya, dia nggak perlu berkembang lagi. Maka kita merasa makin tua karena tidak ada perbaikan. Kalau kita minum ini, dia sebagai booster daripada stem cell, membangunkan stem cell itu. Ini bahannya, otak kasih, kamu kerja lagi, karena di situ banyak yang rusak. Bahasa awamnya seperti itu, karena kalau diceritakan dengan bahasa kedokteran nanti ibu bapak bingung lagi, harus mencerna lagi, harus mengingat-ingat lagi, ya. Kalau saya bahasanya seperti itu kan nyambung, ya. Ya, jadi kalau stem cell itu seperti pabriknya, kita masuk bahan ini, pabriknya tinggal bekerja, betul? Ya. Kalau nggak ada bahannya, pabriknya berhenti, ya. Nah, ini bisa bekerja kembali dan otak kasih perintah. Sel itu tuh yang rusak, kamu lari ke sana. Nah, dia lari ke sana, jadi sel yang di sana terus perbaikan terus sampai betul-betul bagus. Lari ke sini, sel ini yang rusak, dia jadi sel itu. Misalnya sel liver, dia bantu perbaikan daripada sel liver. Akhirnya sel livernya menjadi baik, ya, dan seterusnya. Itu adalah kerja dari stem cell. Jadi luar biasa, kita bisa sebagai booster daripada stem cell kita, ya. Kemudian tetes ini bisa sebagai regenerasi selnya tingkat DNA. Karena kita tahu tadi asam amino, ya, kandungannya. Kalau sel kita, inti sel kita kandungannya asam amino juga, ya. Jadi kalau asam amino itu ada yang kurang, inti selnya kan menjadi jelek. Artinya fungsi selnya pun menjadi jelek. Tapi kalau asam amino itu di badan kita lengkap, inti sel butuh, asam aminonya ada, inti selnya baik, fungsi selnya pun baik. Kalau fungsi selnya baik, fungsi organnya pun baik. Jadi secara keseluruhan badan kita menjadi sehatnya sempurna, ya. Cara pemakaian daripada jamu tetes ini, kalau kita hanya sebagai merawat, ya, maintenance badan kita supaya tetap sehat, cukup 1 kali atau 2 kali dengan 5 tetes atau 10 tetes, boleh. Karena ini nutrisi, ya Bapak Ibu, ini bukan obat, ini bukan anti, bukan anti diabetik, bukan anti inflamasi, bukan painkiller. Ini nutrisi, memang yang betul-betul dibutuhkan oleh badan kita. Jadi kalau makannya berlebihan, boleh. Ibu bapak juga kalau makannya lebih boleh, ya. Paling buang kotorannya lebih banyak dan lebih sering. Seperti itu, ya. Nah, kalau untuk proses penyembuhan, mau tidak mau dosisnya harus ditingkatkan.
ya, jadi 10 tetes supaya cepet. Ya, kita nggak mau kan sakit lama-lama, pengennya 3 hari 4 hari sembuh, ya gitu. Jadi mulai dengan 10 tetes atau 15 tetes sehari 3 kali. Begitu kita mengalami perbaikan, boleh dikurangi, tapi jangan langsung di stop, terutama untuk yang tumor atau kanker, karena itu resiko penjalaran daripada sisa-sisa dari kanker yang masih belum pulih sempurna itu bisa membesar kembali, ya. Jadi penjalanan itu harus dimusnahkan semuanya. Maka untuk orang dengan tumor atau kanker itu masih harus dilanjut terus sampai dinyatakan 0, ya. 0 pun tetap harus diminum rutin 1-2 kali 5 tetes minimal, ya, sampai betul-betul bagus sekali. Karena hati-hati pada orang dengan tumor dan kanker. Kalau kita sudah dinyatakan sehat, tetap harus dikontrol ulang 3 bulan awal, 6 bulan awal, 1 tahun, 2 tahun, ya, kemudian 5 tahun. Nah, di yang ke-5 tahun itulah sering sekali banyak problem muncul kembali, ya. Jadi makanya diingat harus menjaga kesehatannya. Lanjut terus 2 kali atau 1 kali 5 tetes untuk khususnya orang yang dengan kanker dan tumor, ya. Bagaimana dengan orang yang gangguan ginjal? Gangguan ginjal, pembuangannya, sistemnya tidak baik, ya, karena ginjalnya terganggu. Fungsi penyaringan tidak baik karena ginjalnya terganggu. Maka kita berikan 3 tetes dulu di awal supaya detoksnya tidak terlalu banyak, pembuangannya pun jadi ringan. Kita membantu meringankan ginjalnya dengan diberikan 3 kali 3 tetes selama 5 sampai seminggu. Itu biasanya orangnya sudah mengalami perubahan yang cukup baik, ya. Yang tadinya sepertinya loyo, lesu, cepat lelah, dia jadi lebih segar, ya. Yang tadinya tidak nafsu makan jadi nafsu makan, yang sulit tidur jadi gelisah, jadi tidak gelisah, jadi enak tidur, ya. Dengan perubahan seperti itu pertanda orangnya mengalami perbaikan, ya. Lanjut terus. Nah, kalau sudah ada perbaikan seperti itu boleh ditingkatkan menjadi 5 tetes. Nah, kalau sudah 3 kali 5 tetes, nanti kita lihat seminggu 2 minggu itu sudah ada perubahan di ginjalnya, ya. Kalau pada orang dengan gangguan ginjal biasanya ginjalnya kempes, mengkerut, ya, sehingga dia nggak bisa berfungsi. Nah, tapi setelah minum tetes aja 18, dia akan mulai mengembang kembali. Nah, dengan ada tanda mengembang itu artinya ginjal pelan-pelan akan kembali normal, ya. Dan kalau orang itu cuci darah, jangan ditahan, jangan diperintah tidak usah. Itu salah besar, ya. Tetap dilanjutkan cuci darahnya karena ginjalnya memang tidak baik. Gak bisa kita merubah ginjal dalam waktu 1 minggu, ya. Jadi resikonya terlalu besar. Lanjutkan cuci darah, nanti dokter di rumah sakit yang akan memberitahu bahwa oh sudah, ini cuci darahnya seminggu sekali, nanti cuci darahnya 2 minggu 1 kali. Nah, seperti itu, ya. Sama juga dengan kalau orang butuh transfusi darah, orang leukemia, orang talasemia itu perlu transfusi darah. Transfusi darah tetap dilanjut karena kalau HB-nya 5, 4, 6 kita tidak bisa secara oral makan apapun, nggak bisa. Tiba-tiba dari HB 4, 6 naik jadi 10 atau 12, nggak bisa, ya. Jadi transfusi darah tetap dilanjut dulu. Kemudian untuk orang dengan luka borok atau benjolan, kita juga ini bagus sekali. Diminum sambil dioleskan di tempat lukanya. Yang paling sering sulit adalah luka diabetes, ya. Luka diabetes bisa dalam, bisa sampai kelihatan tulangnya. Tapi jangan takut, kita punya tetes aja 18, ya. Caranya orangnya dibersihkan dulu lukanya, tapi bukan dikorek-korek, ya.
jangan menambah infeksi di dalam luka itu. Nah, caranya kita ambil cotton bud atau kain kasa steril. Nah, kita basahkan dengan betadine, tapi nggak boleh sampai ngucur. Jadi kalau kita tekan-tekan gini nggak boleh keluar tuh meleleh, betadinnya itu salah. Karena kalau masih meleleh, dia nggak akan bisa menempel debu dan nanahnya. Jadi harus basah tapi kering. Jadi kalau kita tekan-tekan si betadinnya nggak meleleh. Nah, kita tekan-tekan di lukanya pelan-pelan. Nanti kita bisa lihat nanahnya pada nempel di ininya, di cotton budnya. Nah, kalau ini sudah penuh, ganti yang baru. Tekan lagi. Nah, kalau sampai sudah tidak ada, berarti sudah tidak bisa diangkat lagi. Nggak apa-apa. Kita bantu dengan spray cairan yang sudah ditetesi dengan tetes Ajat 18. Ibu buat 30 cc di botol spray ya, yang bersih, yang steril. Kemudian airnya air matang ya. Jadi yang sudah digodok dulu sampai mendidih. Kemudian tambahkan 30 tetes Ajat 18. 10 tetes Ajat 18. Dipakai untuk menyemprot setelah dibersihkan. Nah, itu bisa dilakukan sehari 3 kali atau 4 kali. Setiap kali mau disemprot harus dibersihkan dulu. Ya, nah nanti seminggu 2 minggu pertumbuhannya luar biasa. Lukanya bisa tumbuh rapat dan bersih, tidak ada bekasnya. Ya. Kalau tata cara sekarang itu disiram dengan air mengalir ya. Jadi kalau ada luka seperti itu biasanya disarankan untuk disiram air mengalir. Nah, itu pengalaman saya lama ya. Jadi saya tetap menggunakan cara yang lama ya. Jadi seperti yang tadi saya utarakan. Jangan dibasuh, jangan kesentuh air karena air menjadi biang keladinya daripada infeksi ya. Kemudian jamu tetes Ajat 18 ini kalau kita minum langsung rasanya asam ya. Tapi asamnya enak ya, nano-nano ya. Nah, kayak permen nano-nano. Nah, asam kalau bagi orang yang nggak tahan dengan asamnya bisa dicampur dengan air putih, bisa dicampur dengan air teh, air kopi, air susu atau sop. Tapi jangan panas. Ya, jangan dalam keadaan panas si airnya. Jadi suhu ruangan baru ditambahkan ke dalam itu, ya. Jadi boleh. Nah, kemudian kalau kita ada mata ya, katarak. Nah, Ajat 18 bisa untuk mengatasi katarak. Tapi jangan ditetes langsung ya, karena kita punya konsentrat tinggi. Jadi dicampur dengan air matang di wadah kecil yang diameter kira-kira 3 cm. Nah, nanti airnya diisi penuh, kemudian teteskan 3-4 tetes. Dipakai untuk di matanya masuk ke dalam airnya, kedip-kedipkan mata itu. Nah, lakukan 3 kali 4 kali sehari. Untuk besoknya buat baru ya. Sisa hari itu jangan dibuang, sayang ya, tapi jangan diminum ya, karena mata juga ada kuman ya. Jadi itu bisa disiramkan ke tanaman kesayangan kita. Jadi tanamannya juga subur ya. Nah, ini detoksifikasi yang tadi saya sudah cerita ya. Nah, racun bisa masuk melalui makanan, melalui udara, melalui bahan kimia, termasuk kosmetik ya. Kosmetik juga bisa menjadi radikal bebas. Nah, tadi saya utarakan ini bisa melalui kulit, bisa melalui ginjal, bisa melalui liver, bisa melalui paru-paru ya. Itu detoksifikasi alamiah yang dilakukan oleh badan kita sehari-hari tanpa pamrih ya. Jamu tetes Ajat 18 ini kandungannya asam amino ya. Jadi di sini cerita bahwa sel itu, inti sel itu DNA ya. Inti sel itu terdiri dari asam amino. Kandungan di dalam jamu tetes Ajat 18 adalah
asam amino. Jadi kalau DNA kita rusak, kita bisa perbaiki dengan jamu tetes AJA 18 karena ada kandungan asam amino yang lengkap, ya. Begitu DNA itu baik, maka sel kita juga menjadi baik. Sel kita baik, jaringan kita baik, organ kita baik, fungsinya pun ikut menjadi baik, ya. DNA itu merupakan biomolekul, ya, yang menangkap sinyal-sinyal genetika dan menghantarkan sinyal-sinyal genetika. Jadi di badan kita juga penuh dengan kode-kode tertentu yang saling sinergi membentuk fungsi organ yang baik, ya. Nah, jamu tetes AJA 18, kalau kita paham dengan asam amino, regenerasi tingkat sel DNA, maka dia bisa menyeluruh, ya, untuk apa saja, baik itu diabetes, baik itu serangan jantung, baik itu stroke, baik itu vertigo, migrain, ya, kemudian tekanan darah, yang asam urat, yang kolesterol, yang ambeien, yang tiroid, yang asma, yang bronkitis, yang batuk, yang usus, ya, kemudian sinusitis, polip, ya, kemudian pertumbuhan orang yang kurang baik pada alat-alat reproduksi, ya, kemudian pada tulang-tulang, otot-otot leher, semuanya bisa diatasi dengan jamu tetes AJA 18, ya. Khusus untuk orang dengan sinusitis dan polip, selain diminum, kita bisa bantu teteskan di hidung, ya, di hidung 1 tetes 2 tetes, nanti itu lendirnya encer, bisa dikeluarkan dengan mudah, sehingga sinusitis itu mudah sekali untuk bisa lebih sehat. Nah, pada orang dengan polip, jangan kaget kalau nanti ada keluar bekuan-bekuan darah seperti daging merah tua, ya. Nah, itu ada keluar 1-2 itu nggak apa-apa, ya, karena itu yang menyumbat. Jadi biasanya kan itu dioperasi dengan dikerok. Ya, biasanya itu harus dioperasi, dikerok, ya, baru bisa sehat. Kalau sempurna, kalau nggak sempurna, hilanglah penciuman kita, ya. Produk dari tetes AJA 18 ini sudah mempunyai beberapa piagam penghargaan sebelum kerjasama dengan PT BOB, ya. Saya sendiri pribadi baru pertama lihat produsennya mempunyai banyak sekali penghargaan, ya. Ada ini ini hasil uji laboratorium dari tetes AJA 18. Jadi kita bukan cuma ngomong, ya, bahwa di dalam tetes AJA 18 ada asam amino 18 macam, ada probiotiknya 6 macam, ada vitamin-vitamin. Ini semua tertera di dalam hasil uji laboratoriumnya. Hasil uji laboratorium ini memang sengaja diperiksa, ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena produsennya yakin bahwa produk ini betul-betul berkualitas. Kalau yang nggak yakin, dia nggak akan periksa laboratoriumnya, karena hasil laboratoriumnya bisa berbeda, ya. Tapi karena ini yakin bahwa di dalam kandungannya ada asam amino 18 macam, vitamin A, B, D, E, K, kemudian ada 6 macam probiotik, maka dia periksa satu persatu. Tentu biayanya nggak cukup sedikit, ya. Dengan pemeriksaan ini sebanyak ini, biayanya cukup mahal, ya. Tapi perusahaannya, produsennya tetap melakukan ini, ya. Nah, ini beberapa macam penghargaan. Nah, ada 21 macam penghargaan, ya. Jadi artinya produk ini bukan produk kaleng-kaleng. Produknya memang betul-betul kualitas, ya. Bapak Ibu pernah lihat ada satu produk yang punya penghargaan sebanyak ini? Belum, ya, saya pun belum. Obat pun secara farmasi nggak ada yang punya penghargaan seperti ini, ya.
cerita sedikit pengalaman selama launching produk tetes AJA 18 ya. Pada orang dengan anak dengan leukemia umur 4 tahun ya, kita berikan 3 kali 3 tetes. Nah, pada hari pertama setelah dia minum itu pengeluaran BAB-nya hitam ya, jadi nanti kalau ada keluar BAB-nya hitam jangan kaget, selama pengeluaran itu tidak terus menerus ya. Kalau keluarnya hanya 2 kali 3 kali nggak apa-apa, lanjut ya. Nah, setelah dilanjut ternyata anak itu menjadi lebih sehat, lebih aktif, lebih segar, lebih apa ya namanya, lebih mau main ya. Kalau anak dengan leukemia HB-nya 4, HB-nya 5, tentunya lesu ya, lesu, nggak bergairah, diam. Nah, dengan minum ini walaupun HB-nya masih rendah, tapi dia aktivitasnya sudah berbeda ya, karena kerja dari asam amino. Tentu lambat laun nanti kalau sudah diminum 1-2 bulan, HB-nya pelan-pelan bisa meningkat. Nah, nanti dengan sendirinya dokter yang merawatnya menyarankan transfusi darahnya berkurang ya. Pada orang dengan gangguan ginjal yang sudah 2 kali cuci darah, minumnya dibatasi 600 cc 1 hari. 1 botol aqua kecil ya, bukan yang besar. Nah, dia harus pandai-pandai mengatur minumnya. Pagi berapa, siang berapa, sore berapa, karena kalau enggak haus kan ya. Jadi itu tandanya ginjal sudah berat sekali untuk menyaring racun-racun badan kita. Jadi kita jangan menambah beban. Kita berikan dulu dengan takaran yang kecil, 3 tetes sehari 3 kali. Nah, dengan seperti itu pun orangnya sudah mengalami perubahan yang cukup drastis ya. Di awal dia makan 3 sendok makan saja nggak masuk, karena mual, karena enek, karena tidak bisa terima perutnya ya. Kemudian dia lesu, cepat lelah. Kemudian dia tidurnya nggak bisa nyenyak, gelisah terus, dan BAB-nya nggak lancar, buang air kecil pun tidak lancar, tersendat-sendat ya, karena minumnya kan sedikit sekali ya. Nah, tapi setelah diminumkan 3 tetes 3 kali sehari 1 minggu, orangnya sudah aktif, orangnya enak makan, tidurnya enak, nyenyak, tidak ada gelisah, BAB-nya lancar ya. Nah, setelah itu dinaikkan jadi 5 tetes sehari 3 kali, dan pada 2 minggu lebih saya minta untuk di USG, keadaan ginjalnya sudah lebih bagus daripada sebelumnya ya. Jadi luar biasa, ini ada titik cerah pada produk BOB, khususnya AJA 18. Orang dengan gangguan ginjal bisa pulih kembali ya. Dan kabarnya sekarang orang ini sudah bekerja kembali ya, jadi saya juga senang dengarnya, bisa bantu orang sampai seperti itu ya. Kemudian pada orang dengan lupus atau secara kedokterannya SLE ya, atau sejenisnya autoimun ya. Jadi untuk penderita autoimun jangan takut, kita ada produk AJA 18 menjadi solusi untuk kesembuhan ya. Pada orang lupus ini dia sudah minum obat metilprednisolon, itu termasuk golongan kortikosteroid dari tahun 2016, sehingga mukanya sudah moon face ya, bengkak sebab. Jadi saya baru ketemu orangnya saya sudah tahu, wah jangan-jangan ini efek dari obat. Nah, setelah punya cerita ya, ternyata betul dia penderita lupus ya, yang mau tidak mau diminumkan obat itu karena tidak ada jalan lain. Secara kedokteran nggak ada obat yang jitu untuk menangani kasus itu ya. Kasus dengan metilprednisolon tidak menjadi solusi yang lebih baik, hanya mempertahankan kehidupannya.
supaya dia bisa bertahan hidup terus ya. Nah, dia menderita osteoartritis karena pengaruh dari efek obat. Sari awan yang terus-menerus tidak kunjung sembuh ya. Dia sudah berobat, kalau sari awan berobat lagi, sari awan berobat lagi, tapi tidak sembuh ya. Jadi muncul lagi. Ketemu dengan kita, saya kasih 15 tetes sehari 3 kali. Pertama minum 1 kali malam sekitar jam 7 malam. Besok pagi-pagi dia sudah kasih tahu saya, "Dok, mulut saya sudah lebih enak." Wah, berarti sudah ada perbaikan ya. Lanjut Bu, pagi, siang, sore, jangan sampai lupa. Begitu sudah 4 hari, dia kasih kabar lagi, "Dok, mulut saya sari awannya sudah sembuh total ya, jadi sudah betul-betul baik. Apakah metilprednisolonnya bisa di stop?" Saya sarankan jangan, karena itu nggak boleh langsung di stop. Bumerang nanti untuk badan kita. Itu harus di tapering off, turunkan pelan-pelan sedikit demi sedikit sampai betul-betul tidak butuh obat lagi ya. Jadi orang itu sampai saat ini juga masih minum. Nanti mungkin sebulan 2 bulan kita baru dengar lagi berita yang lebih bagus lagi ya. Kemudian pada orang dengan gondok tiroid ya. Nah, saat itu kita ketemu dengan orang yang gondok, benjolannya itu kalau kita lihat dia sudah berbenjol-benjol. Jadi mirip seperti tumor ya, lebih besar ke dalam daripada keluar. Nah, menelannya itu sulit, sampai dia kalau mau makan itu dia harus nelannya sampai rasanya seperti itu ya. Dia sudah diobati hampir 2 tahun, tapi nggak ada kunjung perbaikan ya. Kemudian ini saking besar, jadi kulit ini ketarik ya, sehingga dia kalau mau nengok ke kiri, mau nengok ke kanan susah, karena rasa ketarik, kenceng gitu ketarik, jadi kayak orang sesek ya. Nah, oleh dokternya disarankan untuk dioperasi kalau mau cepat baik, tapi dengan catatan kemungkinan pita suaranya terganggu, refleks menelannya juga bisa terganggu, sehingga orangnya stres mendengar seperti itu. Waduh, makan obat salah, mau dioperasi juga salah ya. Nah, begitu ketemu dengan kita, dia juga tadinya awalnya ragu-ragu, tapi begitu saya yakinkan bahwa nanti ibu bisa lihat kira-kira setelah 1-2 minggu. Nah, setelah diminumkan 3 kali 15 tetes 5 hari, dia memberikan kabar bahwa dia sudah lebih enak. Nah, setelah habis 2 botol mulai tampak pengecilan daripada benjolannya. Dia mengatakan bahwa menelannya sudah lebih bagus, kemudian rasa tertariknya sudah berkurang jauh ya. Jadi produk kita luar biasa untuk orang-orang dengan semua gangguan kesehatan, bisa diatasi dengan produk dari BOB ya. Jadi apa tadi slogannya Bu? Apapun masalah kesehatannya, BOB jadi solusinya ya. Bu, maaf Bu, apa nggak boleh istirahat sholat dulu? Iya boleh. Sudah selesai kok Bu. Ya, dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Kita bangga punya produk Indonesia yang begitu bagus ya. Jadi sebarkan info ini kepada semua orang, supaya semua orang yang minum produk kita menjadi sehat, bahagia, dan sejahtera. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi produknya banyak sekali, Bu. Banyak sekali. Yang ditampilkan bagus-bagus semua. Tapi akibatnya ada juga. Gitu. Tadi ada labor. Ada labor. Tentu ada penelitian. Tentu ada timnya. Apakah person atau ada tim Untuk penelitian terhadap obat-obat ini? kalau kita bukan obat,
kita herbal. Ya herbal, Jadi, herbal. jadi memang tidak wajib melakukan penelitian. Itu Tidak. adalah hasil uji laboratorium dari bahan ini, Pak. Jadi nggak ada penelitian. Belum. Belum Bukan ya. nggak ada, belum. Ya. Yang kami ini non-lain Bu akan masuk, meyakinkan kami ini pasti kalau ada tim penelitian kami masuk. Tapi hanya person kami tanya. Ya, Kan lip service saja. Ya. Maaf ya. ya. Sekian. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, jadi untuk produk herbal itu memang di aturan tidak ada kewajiban untuk uji klinis namanya, ya. Jadi uji klinis itu yang wajib adalah bahan kimia, farmasi, karena dia bisa terukur. Kita kasih takarannya segini, akan akibatnya seperti ini, hasilnya seperti ini. Dan kalau dilakukan uji klinis itu biayanya cukup besar, bukan kecil ya Bapak. Ya, jadi uji klinis itu memang wajib dilakukan oleh farmasi, oleh pabrik obat-obatan. Betul kata Bapak, ini person. Saya keliling bertemu dengan pasien-pasien. Ya, saya seorang dokter. Ya, dengan melakukan keliling seperti itu juga menjadi sebagian kecil dari uji klinis. Maka itu tadi saya cerita sekian hari dengan sekian tetes, hasilnya bagaimana. Ya, tapi kalau uji klinis yang betul-betul itu memang harus lebih detail. Bagaimana setiap hari orang itu berubah, setiap ininya berubahnya seperti apa. Dan harus ada diikuti dengan uji laboratorium dari orang itu. Nah, tetapi khusus dengan orang yang penyakit ginjal, saya pun minta untuk dia melakukan USG. Tadi yang saya cerita. Jadi itu pun sebagai tanggung jawab kita memberikan produk kita kepada orang yang sakit. Paham ya Bapak? Ya. Jadi itu sebagian kecil dari uji klinis. Uji klinis yang memang tidak sempurna, tetapi itu bisa menjadi pegangan ya untuk Bapak Ibu semua. Kalau kita ada kasus seperti itu bisa dibantu. Bukan hasil riset Pak, hasil dari pembuktian ya, lebih tepatnya pembuktian ya. Karena saya terima produk ini, ada hasil uji laboratoriumnya, saya pun pengen membuktikan bagaimana kehebatan daripada produk ini. Kalau produk ini memang betul ada kandungan asam aminonya 18 macam, vitaminnya seperti itu, apa yang tertera di hasil uji labnya, saya sudah punya di benak pikiran saya, wah kalau begitu orang dengan ini bisa bagus dengan produk ini. Betul ya Pak? Ya. Dan ternyata yang jadi masalah, saya ini umurnya sudah 77. Ya. Untuk produk ini itu hati-hati. Betul. Untuk meyakinkan orang itu hati-hati. Betul. Kalau tidak bisa kita meyakinkan orang, tidak bisa bohong, kan gitu. Betul. Nah, makanya dolan kita ini kasih bekalan yang sebelumnya. Itulah kita mengadakan acara pada hari ini Pak. Ya, saya pun hadir di sini untuk memberikan informasi atau penjelasan yang lebih mendetail. Karena produk ini adalah produk yang terbaru, launching terbaru dari PT BOB, kita wajib memberikan informasi ini dengan baik dan detail. Ya, saya kira saya pemaparannya detail, lengkap ya. Sekurangnya nanti bisa konsultasi ya. Jadi betul kata Bapak, kita tidak bisa sembarangan memberikan kepada orang ya. Jadi kita harus menguasai dulu produknya apa, kandungannya apa, reaksinya apa ya. Ya. Jadi saya mau bertanya, setiap penyakitnya kayak ambien, ada derita sama kakak saya itu
ambeien sama. Oh iya, ambeien tadi saya lupa ya, terima kasih. Ambeien pun itu adalah benjolan sekumpulan dari pembuluh darah yang ada di sekitar anus. Itu yang kita sebut dengan plexus ya, plexus hemoroid. Nah, jadi itu membengkak, membenjol dan bisa tambah besar. Karena aliran darah ini kan terus berputar ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah terperangkap di benjolan itu, dia akan bengkaknya makin besar, makin besar. Nah, kalau sudah besar, bisa diikuti dengan timbulnya satu peradangan. Nah, kalau sudah ada satu peradangan, itu yang bisa menimbulkan nyeri, ya. Dan satu hal, anus itu refleks sensoriknya banyak. Jadi rasa nyerinya tuh memang luar biasa. Ya, saya pernah ketemu dengan orang ambeien sebesar kacang tanah. Itu dalam 4 hari sudah 77 tahun mah. Kempes. Ya, tentunya jangan berhenti setelah kempes. Tetap dilanjut, tapi boleh dikurangi tadi. Ya, boleh sekali, boleh 2 kali. Minumnya 3 kali 10 tetes. Itu yang sudah parah, 3 kali 10 tetes. Biarpun kecil tetap 3 kali 10 tetes supaya 3 hari 4 hari sudah ada perbaikan ya. Sudah kuat, nggak pengaruh dari penyakit yang lain kalau yang mau konsumsi itu aja 18 hotel. Maksudnya? Pengaruh penyakit lain kayak ada gula, kayak ada samping. Oh ya, jadi kalau kita minum tetes aja 18, sekali lagi kita ingatkan bahwa tetes aja 18 bukan obat, bukan anti diabetes, bukan anti hipertensi, bukan anti kolesterol, bukan anti asam urat, bukan anti peradangan, bukan anti nyeri. Paham ya Bapak Ibu? Itu adalah nutrisi. Itu adalah nutrisi. Nutrisi yang memang dibutuhkan oleh sel-sel kita. Kalau sel kita kebutuhan nutrisinya dipenuhi lengkap, maka sel kita akan menjadi baik. Ya, paham ya? Nah, sehingga kalau ada peradangan di situ, selnya baik, peradangannya hilang sendiri. Ya, seperti kita kalau ada kita daya tahan badan kita tinggi, benteng pertahanan kita kuat, serangan virus, serangan kuman, serangan apapun itu tidak tembus kepada benteng pertahanan kita. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, terakhir kita boleh sambil sholat atau apapun kita lanjut ya. Jadi itu bergantian. Kita terakhir punya ketambahan satu produk adalah pupuk. Pupuk booster bahagia untuk kesehatan tanah dan tanaman. Jadi BOB lengkap sudah untuk kesehatan manusia, untuk kesehatan tanah, untuk kesehatan tanaman. Ya, kita suburkan tanah Indonesia, kita sejahterakan petani, kita bahagiakan member-member BOB. Ya. Pupuk kita kandungannya banyak mikrobanya, banyak nutrisinya. Itu semua bermanfaat untuk tanah. Tanah yang tadinya sudah mati, kalau kena pupuk kita, itu cacing bisa tumbuh kembali. Ya, sehingga tanah itu gembur, subur. Nah, kalau tanahnya subur, gembur, pohon mudah tumbuh. Ya. Nah, pohon, batang, daun, bunga, kalau disemprot dengan pupuk kita, diberi nutrisi, dia tumbuhnya bisa lebih bagus, lebih subur, ya. Dan itu sudah masuk rekor muri, diuji coba pada tanaman jagung, ya. Saat itu ditanam jagung, di mana angka nasional hasil panennya mencapai 14 ton per hektar. Tetapi dengan menggunakan pupuk kita,
bisa mencapai hasil panen 26,5 ton per hektar. Ya, jadi betul-betul fantastis sekali. Dan ada beberapa daerah yang sudah mencoba pupuk kita pada tanaman mentimun yang memang sudah tumbuh tanamannya, tapi disemprot dalam waktu 2 hari batangnya lurus, batang pohonnya ya Pak, tadinya kan sering terkulai, daunnya hijau tua, tebal, artinya di dalam daun itu banyak kandungan klorofilnya. Kalau klorofilnya banyak, tebal daunnya, batangnya juga akan besar, maka buahnya juga akan lebat, ya. Dan sudah dibuktikan timunnya itu menjadi lurus-lurus dan buah mentimunnya cukup lebat, ya. Yang tadinya bengkok-bengkok timunnya. Kemudian kita coba juga pada tanaman jagung yang sudah berumur 30 hari. Nah, diberikan pupuk kita dalam waktu 6 hari luar biasa, ya. Pada tanaman jagung biasanya ada penyakit bule, ya. Nah, tadinya teman kita menanyakan kepada saya, apakah ini bisa menghilangkan penyakit bule? Saya katakan bahwa ini sama seperti manusia sifatnya. Jadi dia bisa membuat benteng pertahanan di pohon itu. Kalau pohon itu benteng pertahanannya kuat, serangan jamur, virus, bakteri itu mental dengan sendirinya, ya. Dan terbukti penyakit bule itu dalam 6 hari makin berkurang. Batangnya tumbuhnya besar, ya. Daunnya tidak terkulai, lurus, ya. Jadi artinya tanaman jagung itu lebih subur. Kita tinggal nanti tunggu pembuktian hasil panennya 3 bulan kemudian, ya. Boleh pertanyaan? Ya. Tekstur tanah itu beda-beda. pH-nya juga beda-beda. Betul. Tekstur tanah itu beda-beda. Ada di perbukitan, pada di lereng, pada warteg-warteg, ya kan? pH-nya itu beda-beda. Betul. Apa tergantung dengan pH? Betul. Sudah memberikan pupuk itu bagaimana sistemnya? Apakah sistem selam? Bagaimana? Kalian punya perkebunan Bu, ini tertarik sekali. Luar biasa Pak. Ya. Bagus. Jadi cocok ya Pak? Cocok ya dengan BOB ya. Bagus itu. Sistem pemberian. Ya. Jadi begini ya Bapak Ibu. Kita tidak akan merubah sistem pengairannya, sistem penyemprotannya, mengikuti pola yang sudah ada, supaya petani tidak bingung. Kalau kita rubah lagi, petani bingung. Harus diingat macam-macam. Yang perlu diingat, 1 botol itu isinya 30 ml, bisa dilarutkan untuk 200 liter air. Wadah Botol. disalurkan. Bukan Pak, maksudnya botol Ini. bentuknya dalam botol seperti ini tapi lebih besar karena isinya 30 ml, ya. 30 ml ini bisa dilarutkan untuk 200 liter air. 200 liter air, ya. 1 drum yang isinya 200 liter air. Ininya cukup 1 botol aja. Campurkan semuanya di dalam 200 liter air. Misalnya tanaman jagung biasanya 1 hektar perlu 10 tangki penyemprotan, ya. Tangki penyemprotan 16 liter biasanya. Nah, 10 tangki untuk penyemprotan itu. Nah, kita mengikuti Pak, ya. Tinggal hitung-hitungan aja. Itu tangkinya 16 liter, ini 200 liter. Begitu Pak. Masalah. Seandainya tidak habis, ada reaksi nggak? Nggak ada. Nggak ada reaksi dari Nggak ada. Ya. Boleh sisanya dipergunakan lagi untuk periode berikutnya. Ditutup. Jadi misalnya
satu tanaman disiram pupuk seminggu 2 kali. Ikuti, kita nggak merubah, nggak harus seminggu 3 kali, 5 kali, nggak ya. Ikuti sesuai dengan yang biasa dilakukan. Yang penting satu botol ini bisa untuk 200 liter air, kecuali untuk pohon sawit, karena pohon sawit itu panennya lebih sering, bisa 10 hari sekali panen ya. Jadi dia butuh air yang banyak, dia butuh nutrisi yang banyak. Kalau enggak terpenuhi nutrisinya, tidak bisa panen ya. Nah, kalau pH-nya akan pH pupuk kita standar 6,5 sampai 7,3. tidak sampai 11. Enggak. Ya. Jadi sama seperti tubuh manusia, Pak. Ya. Kalau pH-nya terlalu besar kurang baik. pH-nya terlalu kecil juga kurang baik. Ini Ya. supaya diskusi kita hidup. Supaya diskusi kita hidup. Ya. Masalahnya. Ya. Jadi menalar kan? Ya. 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 Bagus itu. Cocok ya, Pak? Cocok sekali itu. Ya, jadi pH di pupuk kita itu antara 6,5 sampai 7,3. Apapun keadaan tanahnya. Tanahnya asam menjadi 6, lebih. Tanahnya basah juga menjadi 7,3. Tidak pakai berdolamit, Bu. Tidak pakai berdolamit. Enggak. Ya kan kalau pH-nya rendah kan dikasih berdolamit. Enggak. Sudah ya? Enggak. Pupuk kita Otomatis, saja. otomatis. Ya. Ya, sama seperti tetes aja 18. Asam amino sifatnya bipolar. Bisa menjadi asam pada satu saat, bisa menjadi basa pada satu saat. Makanya produk ini luar biasa. Ya. Nah, ya. Saya kan belum petani, ketua belum petani. Jadi kan kalau ide saya bisa menjelaskan sama Bapak. Itu kan kalau pupuk itu harus dikasih ke akarnya. Apa ini harus ke akarnya juga? Apa untuk ke daunnya aja disiram kayak gitu? Bukan ke akarnya, Bu, ke dalam tanah. Ke dalam tanah. Ya, jadi pada proses pencangkulan itu sudah mulai disiram ke dalam tanah. Jadi sebelum kita bertanam, Ya, waktu mau pembibitan. Ya, 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 yang baik tuh seperti itu. kalau Pak Padi gimana nih? Sama, padi harus ada pembenihan di padinya. Ya. Ya, kita diamkan dulu padinya dengan air yang sudah ditambahin pupuk ini. Oh, jadi bibit pertama padi itu kita rendam bersama air baru disebarkan bibinya. Ya, atau ibu supaya mudah kan waktu, tapi kan dicangkul dulu ya tanahnya. Padi tidak Tanahnya kan basah biasanya kalau padi. Ya, pojok-pojok ditutup, kemudian siram ini satu botol ujung-ujung. Setiap sudut. Ujung-ujung, tapi ditutup jadi supaya nggak mengalir kemana-mana. Itu untuk tanahnya ya, sehingga menyerapkan di dalam seluruh tanah di situ karena ujung-ujung ya, 4 ujung kan ya, satu botol awalnya ya, untuk pengembalian tanah itu seperti semula. Ya, kalau ibu sudah pakai pupuk kimia kan jadi mati tanahnya, keras. ya, tanah Ya. sekarang kan udah mati. Ya. Jadi kami Ya. harus kembali lagi ke Iya. berpisah sama. Iya, betul. Jadi pupuk kita tidak melulu untuk tanamannya saja. Untuk tanahnya pun diperbaiki. Untuk tanamannya disuburkan. Ya. Kalau udah tanamannya bisa dari atas bisa juga. Bisa, sesuaikan dengan biasanya. Biasa kalau sudah mulai tumbuh daun, kan ibu semprot. Nah, itu lakukan penyemprotan. Nggak ada waktu apa 2 bulan, apa 3 bulan, ada waktu kayak gitu enggak? Enggak, sesuaikan dengan biasanya petani. Ya, kalau petani biasanya tumbuh daunnya sudah umur 6 hari. Nah, itu semprot ya semprot. Nanti tunggu udah sebesar apa, semprot gitu. Ya. Sampai kita panen terus kita Iya. semprot terus. Iya. Nanti udah mulai muncul putik-putik seperti bunga buahnya, semprot di situ. Jadi nanti batang buahnya
kuat. Udah pada jatuh. Nah, padinya kan bisa muncul buahnya banyak satu rantai itu. Supaya tangkainya kuat, padinya nggak pada rontok. Yang kalau kami di sini itu cabai itu dokter sering Sama, cabai juga sama Bu. Ini pupuknya bisa dipakai untuk semua macam tanaman, ya. Dari mulai tanaman hias, tanaman palawija, tanaman hortikultura, tanaman buah-buahan, tanaman keras, kayu sengon, kayu jati, durian, lengkeng, rambutan, kemudian nangka, kemudian bisa untuk juga kelapa sawit. Ya, iya. Oke, Bapak Ibu, kita next aja Jadi- untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, betul-betul bagus sekali ya. Tinggal Ibu aplikasikan ke lahan atau ladang atau kebun Ibu, ya. Terima kasih dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita cinta produk Indonesia.